Halo, bertemu lagi dengan Pak Paul. Di sini kita akan membahas tentang array dinamis melalui sebuah contoh program untuk menambahkan, menghapus elemen array dinamis. Mari kita mulai. Ya, ini adalah contoh dari program yang sudah dijalankan seperti ini. Nah, di sini ada menu pilihan. Ada 5 pilihan, yaitu informasi kapasitas dan elemen, menambah elemen baru, kemudian menghapus elemen, membebaskan elemen, dan terakhir keluar. Ya, untuk memilih salah satu dari 5 menu tersebut, maka kita harus memasukkan pilihan yang ada. Dan seperti pada proyek sebelumnya, jika ada kesalahan, pasti akan diminta untuk mengulang. Contohnya, sengaja dibuat salah, input salah, 12, ya. Harapannya 1 sampai 5, tapi di sini diberikan 12, harusnya juga salah. Baik, yang pertama kita coba informasi kapasitas dan elemen. Ya. Baik, di sini karena memang baru pertama kali dijalankan, belum ada data yang dimasukkan, maka karena ini array dinamis, maka kapasitas saat ini masih 0, jadi dia tidak punya atau belum disediakan elemen sama sekali. Dan banyak elemen yang tersimpan juga mestinya 0, begitu ya. Nanti kita akan lihat perubahan dua angka ini seperti apa. Dan untuk melihatnya, kita akan kemudian setelah ini masuk ke menambah elemen baru. Ya, press any key to continue. Masuk menu nomor 2, menambah elemen baru. Ya, ada pertanyaan banyak elemen baru minimum 1, ya, karena minimum 1 nanti jika kita memasukkan angka-angka yang kurang dari 1, 0 misalkan, pasti akan dianggap salah. Minus 12 misalkan dianggap salah, gitu ya. Baik, kita beri 2 saja sementara dulu. 2, ya. Setelah itu 2 elemen berhasil ditambahkan. Ini ada keterangan seperti itu. Ya, kemudian press any key to continue. Kita coba lihat sekarang 2 elemen itu apa saja. Untuk melihatnya kita kembali ke menu nomor 1. Ya. Nah, di sini sekarang sudah ada perubahan angka-angka. Kapasitas array dinamisnya ada 2. Ya, karena tadi kita barusan membuat 2 elemen, kemudian 2 elemen yang ada itu sudah terisi semua. Jadi yang ada 2 data yang tersimpan di sana, dan datanya adalah ditentukan secara acak 952 dan 536, gitu ya. Baik, kita akan coba menambahkan elemen baru sekali lagi. Menu nomor 2. Ya. Banyak elemen baru, saya masukkan 2. Ya. 2 elemen berhasil ditambah di sini ya. Press any key to continue. Kita kembali ke nomor 1. Ya. Tadi sebelumnya kita punya hanya 2 data saja. Nah, sekarang setelah ditambahkan dengan 2 menjadi 4 seperti ini. Jadi 952 dan 536 ini adalah data yang terdahulu. 2 data yang baru adalah 271 dan 773. Ya. Baik, berarti di sini sudah kelihatan bahwa kita sudah berhasil menambahkan array, gitu ya. Menambahkan elemen array secara dinamis pada array dinamis yang kita punya. Baik, sekarang mari kita mencoba masuk ke menghapus elemen nomor 3. Ya, press any key to continue terlebih dahulu. Nomor 3. Ya. Elemen dihapus. Kita mestinya tadi melihat data dulu siapa yang mau dihapus. Nah, andai kata sekarang kita menghapus secara acak, kita misalkan ingin menghapus 123, enter, ya. Nah, jika memang data itu ada, maka data itu akan dihapus. Namun jika data itu tidak ada, maka akan muncul keterangan seperti yang terlihat di sini, bahwa 123 tidak ditemukan, penghapusan tidak berhasil. Demikian ya. Baik, kita coba intip dulu, kita lihat dulu. Kita anggaplah ingin menghapus data paling belakang, misalkan 773. Baik, kita akan hapus 773. Masuk menu 3, kita hapus 773. Enter. Nah, di sini ada keterangan bahwa 773 berhasil dihapus. Kemudian press any key to continue, kita lihat apakah benar-benar dihapus dengan menu nomor 1. Ya. Baik. Tadi 773 ada di data paling belakang dan sekarang sudah terhapus. Dan di sini ada perubahan angka-angka yang menarik bahwa kapasitas array dinamis tetap 4. Jadi array dinamis ini tetap punya 4 elemen. Namun dari 4 elemen tersebut saat ini yang terisi hanya 3, atau banyak elemen yang tersimpan hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena tadi ada elemen
yaitu 773 yang sudah berhasil kita hapus. Jadi ada 4 tempat, dari 4 tempat itu yang digunakan untuk menyimpan hanya 3 elemen saja. Baik, kita sekarang coba hapus data yang di tengah ini. Ada 952, 536, dan 271. Kita akan menghapus yang 536. Sehingga nanti harusnya yang tersisa adalah 952 dan 271. 536 kita hapus. Menu nomor 3. Ya, elemen yang dihapus 536 berhasil dihapus ya. 536 berhasil dihapus di sini. Baik, present equal to continue kita buktikan nomor 1 untuk informasinya. Ya, benar ya, 952 tadi di depan tidak diapa-apakan, 271 tadi di posisi paling belakang tidak diapa-apakan, dan yang dihapus memang sudah berhasil dihapus. Dan ada perubahan angka di sini. Kapasitas memori kapasitas array dinamis tetap 4, sementara banyak elemen yang tersimpan 2. Ya, sebelumnya tadi yang tersimpan 3, setelah kita menghapus 1 data, maka sekarang hanya tersimpan 2 saja. Gitu ya. Baik, sekarang coba kita menambahkan elemen baru. Kita coba lihat, kita akan menambahkan 1 elemen saja untuk sebagai contoh di sini. Ya. Nomor 2, kita tambahkan 1. Baik, sebelum ini saya eksekusi, tadi dari informasi terlihat bahwa array dinamis mempunyai 4 elemen, dan dari 4 elemen itu yang digunakan untuk menyimpan hanya 2. Nah, sekarang kita akan menambahkan 1 elemen baru. Kita coba lihat, sudah berhasil ditambahkan di sini, ya. Kemudian kita coba lihat informasinya, nomor 1, menu nomor 1, ya. Nah, akan ada data baru, dalam hal ini dicontohkan secara acak adalah 313. Dan akhirnya ada perubahan juga dari statusnya. Jadi yang banyaknya elemen tetap 4, kemudian yang 4 elemen tersebut ada 3 yang digunakan untuk menyimpan. Dan data yang disimpan adalah, atau elemen yang disimpan adalah 952, 271, dan 313. Baik, sekarang kita akan coba tambahkan 2 data lagi. Ya, harusnya kalau kita tambahkan 2 data, nanti kapasitas array dinamisnya akan menjadi 5. Bukan 6. Kenapa kok 5? Karena saat ini dia punya 1 tempat kosong. Kalau ada data bertambah 2, maka dia hanya perlu 1 tempat kosong lagi. Maka kita akan coba buktikan apakah itu sesuatu yang nanti akan terjadi. Kita present equal to continue dulu, gitu ya. Kita akan tambahkan elemen baru sebanyak 2 misalkan. Ya, 2 elemen berhasil ditambah. Kemudian kita masuk nomor 1 informasi. Ya, inilah yang terjadi. Tadi semula 4, namun dari 4 elemen yang tergunakan untuk menyimpan hanya 3. Sehingga saat ada tambah 2 elemen, maka 1 elemen menggunakan sisa yang ada, dan 1 elemen dibuatkan tempat yang baru. Menggunakan metode array dinamis seperti ini, dan akhirnya berhasil kelihatan bahwa ada 2 data tambahan lagi, yaitu 960 dan 256 yang muncul di belakang, di deretan yang paling belakang, begitu ya. Sehingga saat ini array yang kita punya itu kapasitasnya 5 elemen, dan kelima-limanya digunakan untuk menyimpan data, ya. Baik, bagian terakhir itu nanti kita akan mencoba untuk membebaskan array, gitu ya. Jadi array dinamis adalah array yang bisa kita ciptakan dengan jalan memesan memori, dan memori yang kita pesan tersebut juga bisa kita bebaskan kembali. Baik, kita saat ini akan masuk ke menu nomor 4, membebaskan elemen array. Atau maaf, membebaskan array dinamisnya ya. Baik, nomor 4 kita pilih, menu nomor 4, enter. Ya, di sini ada keterangan array dinamis berhasil dibebaskan. Kemudian press any key to continue. Kita buktikan dengan informasi kapasitas elemen, menu nomor 1. Ya. Dan akhirnya di sini kelihatan bahwa kapasitas array dinamis sekarang menjadi 0, banyak elemen menjadi 0. Ya, jadi semua informasi untuk pembebasan harus kita update ya. Memorinya kita update, segala macam variabel yang kita gunakan untuk perhitungan kapasitas array juga perhitungan banyak elemen yang disimpan juga harus kita update menjadi 0 semua. Ya, jadi ini adalah contoh dari project array dinamis, begitu. Nanti kita akan coba membahas ini semua, kita bongkar, kita kerjakan mulai dari dasar menuju ke aplikasi yang ada di sini. Baik,
Kemudian kita akan mencoba untuk keluar nomor 5. Dan saat kita keluar, ada satu hal yang sangat perlu untuk kita lakukan, yaitu adalah membebaskan area dinamis. Jadi tadi kebetulan saja terakhir kita melakukan menu nomor 4, yaitu membebaskan area dinamis. Namun nanti sewaktu-waktu setelah kita menjalankan menu nomor 2 atau menu nomor 3 atau yang lain, kita boleh langsung keluar. Nah, tapi saat kita keluar, kita harus waspada bahwa kita masih mempunyai area dinamis di memori. Jadi secara default di program ini, kalau kita memilih menu keluar yaitu nomor 5, ya, maka program ini akan membebaskan area dinamis yang dimilikinya, gitu ya. Nah, sehingga saat kita meninggalkan program ini, kita tidak akan meninggalkan jejak-jejak area dinamis kita di memori dan tidak akan mengganggu kapasitas memori karena mungkin ada tanda petik gitu ya, ada sampah di memori akibat program yang kita buat, gitu ya. Ya, baik. Demikian program ini, nanti kita akan coba membahas semuanya. Semoga nanti bisa membawa pengetahuan yang baik dan juga keterampilan yang semakin bertambah. Terima kasih, sampai ketemu lagi.